Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah di setiap musim kehidupan kita mau terus selalu bersyukur kepadanya karena Tuhan selalu baik. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita angkat pujian ini dari Allah. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan
seumur hidupku Tuhan, bukan menyembahmu, bukan memujimu, bukan memujimu, sebab hanya Kau Tuhan, Kau yang bertata dan Kau yang berkuasa. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh Allah yang kami percaya, Allah yang punya kehidupan kami, Tuhan, sumber dari segala yang kami butuhkan. Di sepanjang hidup kami perlu Tuhan. Pagi hari ini Bapa, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami datang kepada Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman adalah kekuatan penolong bagi kami. Dengan firman Tuhan adalah isi hati Tuhan yang akan membuat kami mengerti siapa Tuhan sesungguhnya yang kami percaya, yang kami sembah. Terima kasih Bapak, tolong kami, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi kami semua jemaat yang menyaksikan acara ini, baik yang ada maupun di Palu, bahkan dimanapun saudara-saudara kami berada, yang menyaksikan acara saat teduh ini. Tuhan, lawat kami semua, buka hati pikiran kami, dan kuduskan hati pikiran kami. Roh Kudus tolong kami agar kami terfokus kepada suara hati Tuhan, terfokus pendengaran kami mendengarkan suara firman-Mu. Buat kami mengerti, kami dimampukan melakukan firman-Mu dalam hidup kami karena firman-Mu, penolong, kekuatan, pengharapan bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, keluarga HCC, jemaat yang ada di Luwu maupun di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara menyaksikan acara ini. Saya berdoa, saya percaya kita semua hari ini sehat, kuat, dalam keadaan yang baik. Itulah kasih dan anugerah Tuhan. Kita orang ditolong Tuhan dan akan terus ditolong Tuhan. Saya akan berdoa bagi kita semua agar firman Tuhan pagi hari ini akan membuat kita terus kuat di dalam Tuhan, terus semangat menjalani hidup ini walaupun di tengah tantangan yang begitu banyak yang kita hadapi, tapi kita percaya kita punya Allah yang akan sanggup menuntun kita. Pagi hari ini kita tanpa terasa, kita berada di tanggal yang ke-14 bulan Juni, pertengahan bulan Juni. Setengah lagi bulan akan kita jalani, kita akan masuki lagi bulan yang baru. Hari ini kita akan terus belajar dalam seri pengajaran tentang nama-nama Allah kita di dalam bahasa Ibrani yang begitu banyak. Ya, saudara-saudara, saya percaya kita juga mengerti dan kita belajar mengenal pribadi Allah, julukan Allah kita yang dikatakan di dalam bahasa Ibrani akan membuat kita mengerti sesungguhnya bahwa Tuhan kita itu begitu sempurna. Karya Allah itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita, dan kita percaya Tuhan kita berdaulat atas segala-galanya. Tuhan kita sangat sempurna di dalam karyanya. Kita akan belajar pagi hari ini tentang nama Allah Yehovah Mekadiskem. Yehovah Mekadiskem atau Tuhan yang menyucikan.
Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita semua mengerti bahwa Tuhan membawa kita ya, di dalam rencananya, di dalam karya-karyanya, di seluruh perjalanan kehidupan kita. Di sana banyak tantangan, banyak persoalan. Tetapi Tuhan mengerjakan karyanya untuk kita, membangun memelihara kehidupan kita dengan caranya sendiri. Mari kita lihat ayat firman Tuhan dalam Yeremia 18 ayat 6b dikatakan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menyatakan karyanya dalam kehidupan kita untuk membangun hidup kita, membangun karakter kita, membangun iman kita, membentuk pribadi kita itu dengan caranya sendiri. Seperti firman Tuhan katakan dalam Yeremia 18 ayat 6b dikatakan bahwa hidup kita ibaratnya atau seperti tanah liat di tangan tukang periuk, tanah liat di tangan sang penjunan. Tukang periuk membuat bejana, kadangkala sudah jadi, sudah kelihatannya bagus, tetapi ketika tukang periuk melihat bahwa bejana ini belum terlalu bagus, belum terlalu baik, dibongkar lagi, dibentuk lagi supaya menjadi sebuah bejana yang indah dalam pandangan dan berharga. Nah, saudara-saudara, demikianlah gambaran bagaimana Tuhan ya, membawa kita berjalan di dalam rencana yang indah, merubah hidup kita, membentuk hidup kita, membangun karakter kita, membangun iman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipandang baik dan bernilai di mata Tuhan. Bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah Tuhan akan membentuk karakter hidup kita, memperbaiki hidup kita, sehingga kita akan terus dibawa berjalan di dalam rencana Tuhan yang indah. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita percaya ya, kita mempercayai, mengimani bahwa saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita percaya bahwa dosa kita dihapuskan, kita dibebaskan dari segala ikatan-ikatan apapun, dari segala dosa yang mengikat kehidupan kita. Tetapi kita harus percaya, kita harus akui dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, kadangkala kita juga jatuh di dalam dosa. Berbagai persoalan kita hadapi, kadangkala kita membuat kita jauh dari Tuhan, jatuh di dalam berbagai pelanggaran, dalam berbagai segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan masih sering kita lakukan. Namun seperti firman Tuhan katakan tadi, walaupun dosamu merah seperti kemisi akan menjadi putih seperti salju, walaupun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, perjalanan kehidupan kita begitu banyak hal-hal yang masih mengikat kehidupan kita. Karena kelemahan kita masih jatuh di dalam berbentuk pelanggaran, di dalam berbentuk dosa. Nah, timbul pertanyaan, nah saudara-saudara, karena Allah kita adalah Allah yang menyucikan, Yehova Mekadiskem, Allah yang menyucikan. Apakah ketika kita jatuh dalam dosa, apa kita secara otomatis kita disucikan? Karena Allah kita adalah Allah yang menyucikan, Tuhan yang menyucikan, Yehova Mekadiskem, Tuhan yang menyucikan. Nah saudara, tidak juga seperti itu. Karena Tuhan benar-benar Allah yang mau berkarya bagi hidup kita. Dia punya cara tersendiri untuk membangun kehidupan kita, untuk membangun karakter kita, membentuk hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bernilai, berharga di dalam pandangan Tuhan. Kita lihat firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15a, tetapi hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Ayat 16b dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, firman Tuhan yang kita baca saat ini itu artinya satu perintah yang harus kita kerjakan
untuk kita menjaga bagaimana otoritas Allah dalam diri kita, menjaga kedaulatan Allah dalam hidup kita. Tuhan sanggup melakukan apa saja untuk memperbaiki kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi, kita bagaikan tanah liat di tangan tukang priuk, di tangan sang penjunan. Tetapi kita juga harus ada usaha kita untuk menjaga kekudusan, ya. Karena kedaulatan Allah itu mutlak. Namun saudara-saudara, ini satu perintah yang harus kita kerjakan. Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus. Allah kita Allah yang Maha Suci. Nah saudara-saudara, ada dua langkah, ya, yang harus kita kerjakan ketika kita menyadari bahwa kita ini jatuh dalam dosa, ya. Karena kelemahan kita, karena masih sering kita dipengaruhi oleh berbagai situasi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kita masih hidup dalam daging, kita masih hidup dalam dunia ini, kaki kita masih menginjak tanah. Nah saudara-saudara, kita akan sering jatuh di dalam dosa karena kelemahan kita dalam berbagai bentuk kejahatan, bentuk dosa, mungkin lewat pikiran kita, tutur kata kita, tindakan kita yang tanpa kita sadari sudah membuat kita jauh dari Tuhan. Nah saudara-saudara, Allah kita sanggup menyucikan kita, tapi ada yang harus kita kerjakan. Yang pertama, saudara-saudara, sadari dan akui di hadapan Tuhan bahwa kita sudah berdosa, ya. Dosa dalam bentuk apapun, ketika kita sadar kita jatuh dalam dosa, mari kita akui, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala jenis kejahatan. Jadi saudara-saudara, ketika kita menyadari kita jatuh dalam dosa, dalam kelemahan kita, mari kita mengakui di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 1-2 katakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruhnya. Nah saudara-saudara, Tuhan kita sangat luar biasa saudara-saudaranya. Itulah Allah yang menyucikan. Allah Yehova Mekadiskem, Tuhan menyucikan. Dikatakan kalau kita menyadari, mengaku dosa kita, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menjauhkan kita dari segala jenis kejahatan. Itu yang pertama. Ketika kita mengerti, menyadari Allah kita adalah Yehova Mekadiskem, Tuhan menyucikan kita. Ketika kita sadar, ya, walaupun kita ini banyak kelemahan, banyak pelanggaran, dan kita sadar, kita akui di hadapan Tuhan, ya, kita mengaku dengan segala kerendahan hati saudara-saudara, maka Tuhan sanggup menyucikan hidup kita. Itu hal yang pertama. Ya. Yang kedua, tinggalkan dosa dan jangan tinggal di dalam dosa. Ya. Tinggalkan dosa, jangan tinggal dalam dosa. Tinggalkan dosa, jangan tinggal di dalam dosa. Jadilah ciptaan yang baru, ya. Karena Tuhan sanggup memperbaharui seluruh kehidupan kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kita lihat 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, mari jadi manusia baru, ya. Jadi ciptaan baru dari waktu ke waktu, yang menyadari keadaan kita, orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, ya. Mari kita menyadari, mari kita berusaha, ya, menjadi ciptaan yang baru, ya. Dikatakan tadi, kita ciptaan baru, ya. Kita di dalam Kristus, artinya kehidupan kita yang lama kita harus tinggalkan, ya. Harus kita tanggalkan, ya. Jangan ketika kita jatuh, kita tinggal di dalam dosa. Jadi tinggalkan dosa, jangan tinggal dalam dosa. Kita menjadi manusia baru. Efesus 4:3-4 dikatakan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, Allah kita adalah Yehova Mekadiskem, Tuhan yang menyucikan. Nah saudara-saudara, Dia mau juga supaya kita menjaga hidup kita, ya, agar kita juga menjadi orang-orang, ya, yang mau
hidup menurut kehendak-Nya. Ya. Karena Allah kita Maha Suci, maka baiklah kita juga menjaga hidup kita, menjaga kekudusan, menjaga hidup kita hidup menurut kehendak-Nya. Yehova Mekadiskem, Tuhan yang menyucikan hidup kita. Namun saudara-saudara, ketika kita menyadari kita jatuh dalam dosa, akui di hadapan Tuhan. Ya. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita percaya Tuhan sanggup memperbaiki hidup kita yang buruk menjadi baik. Seberapa dalam kita jatuh, mari kita sadar Allah kita adalah Allah yang sanggup menguduskan, menyucikan hidup kita. Yang penting kita mau sadar, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, tinggalkan dosa itu, jangan tinggal dalam dosa. Jadilah manusia yang baru, jadilah ciptaan yang baru. Karena Tuhan kita menyucikan, mari kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup menurut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hamba selesai berbicara Tuhan, namun kami percaya sungguh Roh Kudus tidak terbatas bagi hidup kami, memberikan kami pengertian, membawa kami mengerti, kami akan berjalan dalam rencana Tuhan. Engkau sungguh Allah Yehova Mekadiskem, Tuhan menyucikan hidup kami. Seberapapun kami jatuh dalam dosa, kami percaya ketika kami sadar, kami datang mengakui di depan Tuhan, Tuhan sanggup merubah hidup kami. Kami tidak mau tinggal dalam dosa, kami mau tinggalkan dosa. Kami mau menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia baru yang terus diperbaharui oleh kuasa Allah Roh Kudus di sepanjang hidup kami. Tuhan berkati kami semua. Jemaat yang menyaksikan acara ini, jemaat Selubuk, jemaat Sepalu, semua kami menyaksikan acara ini. Saudara-saudara kami dimanapun mereka berada menyaksikan acara ini, berkati mereka, buka hati mereka, buka hati pikiran kami. Firman-Mu Tuhan bukan kami mengerti saja. Roh Kudus tolong kami, bukan kami memahami, tetapi kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan tolong kami menjaga hidup kami berjalan dalam rencana-Mu. Kami hidup menurut kehendak Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan sanggup merubah hidup kami. Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.